Raheem Sterling dianggap tak pantas masuk ke skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia. Performa Sterling justru sering mengalami inkonsistensi di Chelsea. Pat Nevin selaku mantan dari pemain Chelsea memberikan kritikan tajam terhadap pemain berusia 27 tahun tersebut. Menurut Nevin, melihat performa dari Sterling yang perlu menunjukkan kata positif di Stamford Bridge telah membuatnya merasa jika mantan pemain dari Manchester City tersebut tidak pantas untuk bisa masuk ke dalam skuad Inggris dalam gelaran Piala Dunia di Qatar nanti. Divock Origi bidik Piala Dunia usai bangkit di AC Milan. Divock Origi dikabarkan membidik Piala Dunia yang akan digelar di Qatar nanti. Ini menyusul kebangkitannya di AC Milan belakangan ini. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Tuttosport, striker berusia 27 tahun tersebut jelas ingin masuk ke dalam skuad Piala Dunia Belgia dan kini ia memiliki 5 pertandingan untuk benar-benar menunjukkan kualitasnya. Qatar usir ribuan pekerja asing jelang Piala Dunia. Qatar telah mengosongkan blok apartemen yang menampung ribuan pekerja asing di daerah yang sama di pusat ibu kota Doha. Mereka mengatakan lebih dari selusin bangunan telah dievakuasi dan ditutup oleh pihak berwenang dan memaksa sebagian besar para pekerja Asia dan juga Afrika untuk mencari perlindungan. Langkah itu dilakukan 3 minggu sebelum dimulainya Piala Dunia 2022 pada tanggal 20 November nanti. Barcelona tidak khawatir kehilangan Ansu Fati. Dilansir dari Sport, Barcelona tidak khawatir dengan kehilangan Ansu Fati meski agen sang pemain yakni Jorge Mendes telah mengancam klub dengan mengatakan bahwa Fati akan hengkang karena jarang dimainkan. Ansu Fati dikabarkan siap angkat kaki dari Camp Nou karena terpinggirkan di era Xavi Hernandez. Pemain asal Spanyol tersebut telah membuat 16 penampilan di semua kompetisi musim ini dan berhasil menyumbangkan 3 gol dan juga 3 assist. Tetapi sayangnya sebagian besar ia dimainkan dari bangku cadangan. Sergio Ramos di lapangan, PSG kebal dari kekalahan. Pemimpin klasemen PSG menjamu Troyes di Parc des Princes pada pekan ke-13 Ligue 1 Prancis. Diketahui PSG menang dengan skor akhir 4-3 melalui gol dari Carlos Soler, Lionel Messi, Neymar dan juga Kylian Mbappe. Sergio Ramos turun sebagai starter di laga ini dan bek 36 tahun Spanyol tersebut bermain penuh. Dia juga turut mencatatkan 1 assist, yakni untuk gol kedua PSG oleh Lionel Messi. Laga kontra Troyes menandai penampilan 30 Ramos bersama PSG. Uniknya dalam 30 laga tersebut, setiap kali Ramos berada di atas lapangan, PSG tak sama sekali menelan kekalahan. Pep Guardiola sebut Newcastle United pesaing baru Manchester City di Liga Premier Inggris. Arsenal yang menjadi rival terdekat City di klasemen Liga Inggris telah menjadi sesuatu yang mengejutkan. Namun berbicara setelah kemenangan City di King Power Stadium pada Sabtu kemarin, Guardiola bersikeras bahwa Manchester City memiliki saingan lain yang harus dikhawatirkan, yakni Newcastle United. City merasakan langsung betapa bagusnya Newcastle United. Baginya Newcastle bisa dianggap sebagai penantang gelar. Jurgen Klopp minta Liverpool tunjukkan konsistensi untuk finish di 4 besar. Liverpool perlu menemukan konsistensi jika tidak mau kehilangan tempat di posisi 4 besar Liga Inggris pada akhir musim ini. Hal tersebut disampaikan oleh sang pelatih yakni Jurgen Klopp. Liverpool diketahui kalah 2 kali beruntun di ajang Liga Premier Inggris. Kekalahan itu membuat Liverpool terpaut 8 poin dari Newcastle United di urutan yang keempat, meski punya 1 pertandingan yang belum dimainkan oleh The Reds. Di tangan Erik ten Hag, peran bek sayap Manchester United menjadi krusial. Peran bek sayap menjadi sangat krusial di sistem permainan Erik ten Hag. Hal ini disampaikan langsung oleh bek kanan Manchester United yakni Diogo Dalot. Dalot menjadi salah satu dari sekian pemain yang menjadi buah bibir di awal kedatangan dari Erik ten Hag. Pemain berusia 23 tahun ini sedang menjalani penampilan terbaiknya semenjak tiba pada tahun 2018 yang lalu. Peningkatan kualitas permainan ini diakui oleh Dalot tidak datang begitu saja. Ada peran dari sang manajer yang membuat bek sayap begitu penting sejak fase bangun serangan, menyerang dan juga bertahan. Dalam beberapa pertandingan bek sayap Manchester United bermain tidak selayaknya seorang bek sayap. Area mainnya bisa di mana saja, bahkan tak jarang bermain seperti seorang gelandang. Inter
Inter Milan akan berusaha untuk pertahankan Denzel Dumfries. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Inter Milan akan berusaha untuk bisa mempertahankan Denzel Dumfries hingga akhir musim ini. Tetapi mereka bisa menjualnya ke Chelsea karena masalah finansial yang telah menimpa Inter Milan. Arsenal bantai Nottingham Forest. Arsenal berpesta gol ke gawang Nottingham Forest. Skor 5-0 menjadi hasil akhir bagi kemenangan The Gunners. Arsenal hanya bisa menutup jeda pertama dengan keunggulan 1 gol saja yang diciptakan oleh Gabriel Martinelli. Babak kedua baru menjadi momen kebangkitan. Reiss Nelson mencetakkan 2 gol. Selanjutnya Thomas Partey dan Martin Odegaard turut menyumbangkan gol. Berkat kemenangan tersebut, Arsenal kembali merebut puncak klasemen dengan koleksi 31 poin atau unggul 2 poin dari Manchester City. Di partai lain, Manchester United sukses menumbangkan West Ham United dengan skor akhir 1-0. Gol sematawayang yang diciptakan oleh Marcus Rashford di babak yang pertama sudah cukup untuk membawa Manchester United meraup poin penuh dari pertandingan kali ini. Berkat hasil ini, Manchester United menduduki peringkat kelima klasemen dengan torehan 23 poin. Di sisi lain, West Ham United menempati peringkat 13 dengan koleksi 14 poin. Dari ajang La Liga Spanyol, Real Madrid ditanimbang oleh Girona. Real Madrid ditanimbang oleh Girona di pekan ke-12 La Liga Spanyol. Gol Madrid dihasilkan oleh Vinicius Junior dan gol Girona dicetakkan oleh Christian Stuani. Namun Real Madrid juga bermain dengan 10 pemain karena Toni Kroos di kartu merah oleh wasit. Hasil ini membuat Real Madrid mengoleksi 32 angka dari total 12 laga dan tak bisa menjauh dari kejaran Barcelona. Sedangkan dari Serie A Italia, AC Milan dipermalukan oleh Torino pada laga pekan ke-12. Torino berhasil mencetakkan 2 gol beruntun pada menit ke-35 dan juga menit ke-37. Kedua gol tersebut dihasilkan oleh Kovacic dan juga Alexis Miranchuk. AC Milan bekerja keras untuk bisa mencetakkan gol balasan, namun mereka akhirnya hanya bisa membalas sekali saja dan menjebol gawang Torino melalui aksi dari Junior Mesias. Torino pun menang 2-1 atas AC Milan. Hasil ini membuat AC Milan berada di 3 klasemen sementara dengan koleksi 26 poin atau tertinggal 6 angka dari Napoli yang berada di puncak klasemen. Takehiro Tomiyasu kian nyaman menjadi bek kiri. Takehiro Tomiyasu kembali dimainkan sebagai bek kiri saat Arsenal menjamu Nottingham Forest. Tomiyasu dimainkan di posisi tersebut karena manajer Mikel Arteta perlu merotasi pemain setelah laga tengah pekan lalu di Liga Eropa. Padahal pemain timnas Jepang ini berposisi natural sebagai bek kanan. Hasil yang didapat Arsenal selama Tomiyasu bermain di bek kiri pun terbilang impresif. The Gunners tidak pernah kalah jika sang pemain bermain di posisi tersebut. Aksi impresif De Gea saat Manchester United kalahkan West Ham tunai pujian. Marcus Rashford memuji rekan timnya yaitu David De Gea yang menunjukkan penampilan luar biasa dalam kemenangan tipis 1-0 Manchester United atas West Ham. Pemain 31 tahun tersebut melakukan sejumlah penyelamatan penting saat Manchester United memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di ajang Liga Inggris menjadi 5 pertandingan. Manchester United ingin beri kontrak baru Alessandro Garnacho. Mengetahui bakat dari Garnacho yang terus berkembang secara impresif, Daily Mail pun melaporkan apabila Manchester United bersedia memperpanjang kontrak sang pemain. Saat ini dirinya memang masih terikat kontrak hingga tahun 2025 mendatang. Namun Dres Devil yang memuji kualitas Garnacho menjadikan pihak klub akan memberikan tambahan kontrak baru selama 5 tahun guna tim-tim peminat kesulitan untuk bisa menggaetnya. Erik ten Hag terlalu cepat bilang Manchester United jadi pesaing di papan atas. Erik ten Hag mengatakan terlalu cepat untuk menganggap Manchester United telah kembali ke performa terbaik mereka di ajang Liga Premier Inggris. Hal ini dikatakan ten Hag setelah timnya menang 1-0 atas West Ham United. Meskipun pelatih asal Belanda itu menerima Manchester United sedang menuju arah yang benar, tetapi dia tidak percaya bahwa pasukannya sudah masuk dalam pesaing di klasemen papan atas Liga Premier Inggris. Tak betah di Barcelona, Frank Kessie ingin keluar secepatnya.
Frank Kessie mulai tidak betah dengan situasinya di Barcelona. Walaupun baru bergabung pada musim panas 2022 yang lalu, Frank Kessie dikabarkan ingin keluar secepatnya. Musim ini di Barcelona, Kessie baru bermain sebanyak 12 pertandingan, dan pemain timnas Pantai Gading tersebut lebih sering dimainkan dari bangku cadangan. Kessie baru bermain sebagai starter sebanyak 5 kali. Ia benar-benar tidak akan diprioritaskan untuk dimainkan apabila pemain utama Barcelona tak kelelahan. Padahal di musim sebelumnya bersama AC Milan, Kessie hampir selalu bermain selama 90 menit bersama Milan, dan ia hanya diistirahatkan jika ia mengalami cedera. Manchester United lirik Ivan Toney sebagai pengganti dari Cristiano Ronaldo. Manchester United mulai melirik pemain muda Ivan Toney sebagai calon potensial untuk menggantikan posisi dari Cristiano Ronaldo yang kemungkinan akan hengkang pada Januari 2022 mendatang. Dikutip dari ESPN, Manchester United baru-baru ini dilaporkan telah melakukan pembicaraan kontrak dengan striker berusia 26 tahun tersebut. Dia juga dimasukkan ke dalam skuad Inggris Gareth Southgate untuk pertandingan Liga Bangsa-Bangsa saat berhadapan dengan Jerman dan juga Italia pada bulan September kemarin. Menurut laporan dari Sportmall, Ivan Toney tertarik untuk bergabung dengan Manchester United. Ia berharap secepatnya bisa merapat ke Old Trafford dan akan berusaha untuk menampilkan performa terbaiknya. Chelsea berburu striker yang baru. Chelsea ingin mendatangkan penyerang Brighton yakni Leandro Trossard pada bursa transfer musim dingin mendatang. Peluang Chelsea untuk bisa mengamankan jasa Trossard sebenarnya terbuka lebar, mengingat kontrak sang pemain bakal berakhir pada Juni 2023 nanti. Terlebih lagi belum ada kabar lebih lanjut mengenai apakah Trossard bakal memperpanjang masa baktinya bersama Brighton and Hove Albion. Oleh sebab itu besar kemungkinan bagi Chelsea untuk bisa memboyong Leandro Trossard pada tahun mendatang. Real Madrid beri tawaran resmi kepada striker Palmeiras. Endrick Felipe, penyihir cilik asal Palmeiras, kini menjadi rebutan dua raksasa La Liga Spanyol yakni Barcelona dan juga Real Madrid. Felipe masih seorang bocah berusia 16 tahun, tetapi berhasil menembus skuad utama Palmeiras. Bahkan debutnya bersama tim utama jauh lebih mudah ketimbang pemain terbaik sepanjang masa yakni Lionel Messi. Jurnalis asal Spanyol yakni Mario Cortegana menyebutkan jika Real Madrid telah memberikan tawaran resmi kepada Felipe yang kebetulan ingin bergabung dengan Real Madrid. Endrick Felipe sendiri berharap jika bergabung dengan Los Blancos, karirnya sebagai seorang sepak bola akan meningkat lebih baik lagi.